وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين أعزنا الله وإياكم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita kekuatan iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman yang lurus yang hendaknya kita ikuti, yang sewajarnya untuk kita pedomani dan kita amalkan. Dialah Allah yang menurunkan wahyu Al-Quranul Karim dan mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tauladan dan pedoman bagi kita semuanya, menjalani kehidupan kita, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang makan Allah Subhanahu wa taala, berselawat salam kita kepada Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan para sahabatnya telah berkorban jiwa, raga dan harta mereka, berkorban di jalan Allah, memberikan pedoman yang lurus untuk kita ikuti. Nabi SAW adalah arsitek, beliau adalah konseptor dan inisiator pembebasan Masjidil Aqsa. Bukan hanya menghadapi makar kaum musyrikin, bukan hanya menghadapi makar kaum munafikin yang menjadi musuh dalam selimut di Madinah, bukan hanya menghadapi makar kaum Yahudi yang ada di Madinah, tetapi beliau memusatkan perhatiannya dan memberikan arahan kepada kita semua, umatnya yang hidup dari zaman beliau hingga yaumil qiyamah nanti, agar kita umat Islam ini betul-betul memberikan perhatian, memberikan kepedulian, dan memberikan penjagaan serta perlindungan kita yang terbaik untuk menjaga tanah suci umat Islam, kiblat pertama umat Islam, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa bukan hanya tentang narasi kiblat, bukan hanya narasi tentang Isra dan Mi'raj,
bukan hanya narasi tentang keutamaan kita untuk sholat di dalamnya, tetapi Masjidil Aqsa telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi simbol ketahanan dan kekuatan umat Islam di seluruh dunia. Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi simbol pusat keberkahan bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Itulah makna dari ayat alladzi barakna haulahu. Kalau Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dipimpin, dikendalikan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus paham dan sadar bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Berarti kezaliman-kezaliman yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di bumi Ribat, di bumi jihad Palestina, itu berarti kezaliman itu merata dan merajalela di seluruh permukaan bumi ini. Dan ketika kebaikan, ketika kesalehan, ketika nilai-nilai luhur Islam yang bersendikan tauhidullah, yang bersendikan kepada ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegaknya keadilan di atas bumi Palestina, ketika Baitul Maqdis dipimpin oleh umat Islam, dipimpin oleh para khalifah dan sultan-sultan umat Islam, maka itu berarti dunia juga sedang dalam keadaan baik. Berarti keadilan dan keberkahan Allah merata di atas seluruh permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim." Tidak ada orang yang lebih zalim, tidak ada bangsa dan umat yang lebih zalim mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuh, daripada orang yang menghalangi rumah-rumah Allah, masjid-masjidnya Allah, menghalangi agar tidak disebut lagi nama Allah di dalam rumah-rumah itu. Dan mereka bukan hanya menghalangi nama Allah untuk disebut dan diagungkan, tetapi juga wasa'a fi kharabiha, mereka berusaha untuk meruntuhkannya. Ayat ini menggambarkan kepada kita inti kezaliman yang ada di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa ini adalah kehendak dan ambisi besar kelompok Yahudi Zionisme internasional untuk merebut Masjidil Aqsa, dan mereka sudah merebutnya saudara secara de facto, secara politik. Mereka sudah merebut Masjidil Aqsa sejak tahun 1967. Bahkan ekstremis Yahudi telah berupaya untuk membakar Masjidil Aqsa pada tahun 1969. Mereka ingin menjadikan area Masjidil Aqsa itu hancur lebur dan dibangun di atasnya kuil Sulaiman yang ketiga atau bait suci yang ketiga milik Yahudi. Mereka melakukan segala daya dan upaya, melakukan segala macam tipu daya dan makar untuk merongrong umat Islam, untuk menjauhkan kita umat Islam dari agama kita, untuk menjauhkan umat Islam dari akidahnya tentang Masjidil Aqsa, sehingga mereka leluasa untuk menghancurkan masjid suci ketiga umat Islam ini dan membangun kembali bait suci yang mereka klaim sebagai kuil Sulaiman.
Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja menyaksikan prosesi amaliyah ibadah haji yang begitu hebat. Jutaan kaum muslimin datang dari seluruh penjuru dunia, menanggalkan pakaian kebesaran mereka, menanggalkan segala identitas duniawi mereka, dengan biaya yang mahal, dengan tenaga yang besar, dengan segala pengorbanan mereka tempuh untuk bisa berangkat menunaikan panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita berharap dan berdoa kepada Allah agar jamaah haji yang berangkat haji tahun ini mereka mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur bukan hanya persoalan berhenti pada saat mereka selesai menyempurnakan manasik ibadah haji sesuai dengan hukum fikih, tetapi kemabruran ibadah haji adalah seorang haji itu setelah kembali daripada ibadah hajinya ke negaranya masing-masing, dia harus mempertahankan nilai-nilai, makna-makna spiritual yang ada dalam simbolisme ibadah haji itu. Satu yang paling menjadi perhatian kami adalah peristiwa setelah wukuf di Arafah, yaitu mabit di Muzdalifah, dan keesokan paginya melontar jumrah Aqabah. Ini memiliki makna spiritual yang sangat dalam, simbol bahwa umat Islam yang diwakili oleh para hujjaju baitillah, oleh para tamu-tamu Allah yang datang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, mereka harus memiliki ketulusan, kebersihan hati, kedamaian fikiran sebagaimana pesan dari Muzdalifah. Dan juga mereka harus memiliki kekuatan tangan untuk melawan segala bentuk kezaliman, melawan segala bentuk ketidakadilan global, sebagaimana yang disimbolkan dalam peristiwa melempar Jumratul Aqabah. Ini yang harus disadari oleh kita semua. Haji bukan hanya sekedar berzikir biasa. Haji itu berat. Mobilitas, pindah dari satu titik ke titik yang lain. Ibadah haji bukan seperti sholat, kita diam di tempat. Bergeraknya kita, zikirnya kita hanya di satu tempat itu saja. Tidak boleh kita bergerak ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Main-main tidak bisa. Haji lebih berat dan lebih besar daripada sekedar salat. Dia adalah ibadah dalam praktek kehidupan yang nyata. Dia harus mempertahankan nilai-nilai ibadah hajinya pada saat dia melaksanakan manasik di tanah suci, dan ketika mereka berada bergulat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Dan kita sekarang menghadapi ketidakadilan, menghadapi kezaliman global yang luar biasa. Setiap hari umat Islam disuguhi tontonan video bagaimana pembantaian yang terjadi di bumi Palestina, di tanah jalur Gaza yang sempit, yang kecil, yang ukurannya hanya 2 kecamatan, tetapi dihuni oleh 2,5 juta jiwa. Bayangkan saudara, sebuah area wilayah yang sangat terbuka, tidak ada perbukitan, tidak ada hutan belantara, tidak ada lembah, tidak ada sungai, rata kontur wilayahnya, dan menjadi sasaran empuk bagi Zionis Israel untuk menghancurkan semua yang ada di atas tanah itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapi situasi bagaimana penderitaan, jeritan, tangis, pilu saudara-saudara kita di jalur Gaza, di tengah ketidakadilan global, di tengah diamnya kekuatan-kekuatan besar,
bahkan di tengah pengkhianatan dari negara-negara yang mengaku muslim. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang menyaksikan sebuah era kebangkitan baru. Kebangkitan rakyat yang melawan, yang hendak melawan ketidakadilan global ini, yang ingin menembus blokade Gaza. Rakyat yang berlayar menaiki kapal Freedom Flotilla. Rakyat yang berbondong-bondong 10.000 jumlahnya dari Tunisia, negara Afrika Utara, menyusuri negara-negara di Afrika Utara sampai ke Aljazair, sampai ke Libya, dan mereka akan memasuki Mesir, tetapi otoritas Mesir menolak dan menghalangi mereka. Alasannya karena Israel mengancam pemerintah Mesir. Kalau tidak segera dicegah konvoi kemanusiaan ini untuk menembus blokade Gaza, maka tentara Zionis Israel akan melakukan tindakan apapun untuk mencegah mereka bisa masuk ke jalur Gaza. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara kita rakyat Palestina sudah menghadapi pengkhianatan seperti ini sejak puluhan tahun yang lalu. Ketika bahkan Israel itu sendiri sebagai sebuah negara yang diakui internasional belum berdiri, mereka menghadapi pengkhianatan dari saudara-saudaranya sendiri. Mereka menghadapi pengkhianatan dari umat Islam sendiri. Dan mereka menghadapi konspirasi besar dari semua kekuatan-kekuatan adidaya dunia yang memenangkan perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2. Tetapi kebesaran Allah Azza wa Jal, kemuliaan agama Islam ini tetap tegak tumbuh. Walaupun mereka puluhan tahun dikhianati, walaupun mereka puluhan tahun dibantai, walaupun mereka puluhan tahun ditindas dan dilemahkan agar tidak berdaya dan dipaksa untuk mengikuti keinginan negara-negara yang zalim, tapi cahaya Islam tetap tegak. Semangat Islam tetap berdiri tegak kokoh, dan mereka tetap melakukan perlawanan. Jamaah haji sesungguhnya, mohon maaf, barangkali bukan ada yang wukuf di Arafah, bukan mereka yang ada di Muzdalifah, bukan mereka yang ada mabit di Mina, tetapi jamaah haji sesungguhnya yang menampilkan, mewujudkan semua makna-makna spiritual dan simbolik dari ibadah haji itu, mereka yang ada di jalur Gaza, mereka yang tulus dan tekad hatinya membaca dengan kekuatan iman, dengan kekuatan cahaya Al-Quran. Mereka tegar berdiri sendirian tanpa bantuan siapapun. Mereka berdiri dengan kuat, dengan tangan-tangan mereka yang kuat. Mereka bukan lagi sekedar melempar jumrah, melempar iblis-iblis yang konon kita sering tafsirkan seperti itu, tetapi mereka telah merajam tentara-tentara iblis Zionis. Sementara kita hanya bisa diam dan menonton. Paling tidak kita bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang bisa kita lakukan adalah tampilkan suara hati nurani umat Islam, tampilkan suara hati umat Rasulullah SAW, bahwa kita adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Kita adalah umat Rasulullah yang bersaudara. Kita harus tampilkan saatnya rakyat yang bangkit, menekan seluruh pemerintahan negara-negara muslim agar mereka, para penguasa dan pemimpin Islam, yang mereka punya senjata, punya tentara, punya kekuatan matra angkatan laut, darat, dan udara, mereka beli senjata mahal-mahal dari uang rakyat, tapi tidak digunakan untuk menghancurkan dan melenyapkan penjajahan di atas muka bumi ini. Mari kita suarakan. Kita masih punya hutang
sebagai umat. Kita masih punya hutang sebagai bangsa Indonesia. Hutang budi kita belum kita tunaikan, belum kita tuntaskan kepada saudara-saudara kita, para pemimpin-pemimpin Palestina yang mendukung perjuangan Republik Indonesia agar merdeka di masa-masa sebelum kemerdekaan dan juga setelah masa-masa revolusi kemerdekaan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingatkan para pemimpin kita untuk bertindak dengan adil, bertindak dengan hati nurani. Kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah. Kita doakan mereka agar segera dapat mengambil tindakan yang tegas, tindakan yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada musuh-musuh Islam bahwa umat Nabi tidak akan bisa dikalahkan kalau kita bisa bersatu, kalau kita bisa menembus dan membebaskan diri dari peninggalan masa-masa jahiliyah yang membangun sekat dan tembok, yang membangun garis-garis perbatasan antar negara yang merupakan hasil daripada kolonialisme di dunia Islam. Sebab garis-garis batas negara inilah diciptakan oleh kaum kolonial setelah Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Garis batas antar negara itu diciptakan oleh mereka untuk satu tujuan, melindungi negara Israel yang berdiri tahun 1948. Mudah-mudahan kita kembali kepada agama Allah. Mudah-mudahan kita sadar. Mudah-mudahan kita kembali kepada sejarah keagungan dan kemuliaan umat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض عليه ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمتي الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اهد ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم عليك باليهود الصهاينة المعتدين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم
آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.